Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmiati. Saya dari kelas J jurusan PGSD. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang hakikat komunikasi lisan dan juga tertulis. Baiklah, sebelum saya membahas tentang hakikat komunikasi lisan dan tertulis, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian komunikasi. Jadi, komunikasi berasal dari istilah communication yang berakar dari kata komunis, sehingga komunikasi ini dapat diartikan sebagai suatu hal ataupun sebagai suatu makna. Komunikasi ini dapat berjalan atau dapat berlangsung apabila orang-orang di dalamnya mempunyai persepsi dan juga makna yang sama dalam berkomunikasi. Komunikasi sebagai suatu istilah dapat juga diartikan sebagai suatu penyampaian yang ingin disampaikan oleh orang lain kepada kita. Komunikasi dapat secara simbol atau verbal maupun secara nonverbal. Komunikasi ini dapat dilakukan oleh dua orang ataupun lebih. Komunikasi ini juga bertujuan untuk menyampaikan informasi ide dan juga menyampaikan pesan-pesan kepada orang lain. Baiklah, di dalam komunikasi terdapat 5 karakteristik utama. Karakteristik komunikasi yang pertama yaitu komunikasi itu unik. Di dalam komunikasi itu unik mengandung 2 aspek utamanya. Keunikan yang pertama yaitu komunikasi dikatakan unik karena di dalam komunikasi setiap orang mempunyai pemikiran dan juga karakter yang berbeda-beda. Kemudian keunikan yang kedua yaitu setiap pesan atau yang ingin disampaikan oleh orang lain kepada kita tidak akan sama hari ini dan hari esok atau lusa, pasti akan ada perbedaannya, baik perbedaannya ini sedikit ataupun perbedaannya banyak. Kemudian karakteristik komunikasi yang kedua yaitu komunikasi merupakan suatu proses yang dinamis. Komunikasi dapat dikatakan sebagai suatu proses yang dinamis karena di dalam komunikasi akan berbeda secara terus-menerus setiap harinya. Kemudian karakteristik komunikasi yang ketiga yaitu komunikasi itu sebagai suatu konteks. Komunikasi dapat dikatakan sebagai suatu konteks karena yang dibahas hanya yang melingkupi komunikasi saja, tidak membahas tentang hal-hal yang lain selain dari komunikasi. Kemudian karakteristik komunikasi yang keempat yaitu komunikasi itu sebagai simbol. Kita dapat mengatakan komunikasi itu sebagai simbol karena tentu saja dengan simbol kita dapat mengetahui lebih banyak lagi tentang orang lain. Misalnya dia sedang sedihkah atau dia sedang gembiraka, kita dapat mengetahui raut wajahnya, pakaian yang digunakan, dan masih banyak lagi hal-hal yang kita dapat ketahui. Kemudian karakteristik yang kelima atau karakteristik yang keenam yaitu komunikasi itu sebagai suatu makna. Tentu saja komunikasi itu sebagai suatu makna karena tujuan utama dari berkomunikasi adalah untuk menyampaikan pesan-pesan atau makna-makna yang ingin disampaikan oleh orang lain, hal-hal yang penting yang ingin disampaikan. Kemudian di dalam komunikasi juga ada 6 fungsi utama komunikasi. Fungsi yang pertama dalam komunikasi yaitu fungsi personal. Fungsi personal di dalam komunikasi bertujuan untuk mengetahui perasaan dan juga sikap seseorang. Misalnya dia sedang bahagiakah, atau dia sedang senangkah, sedang sedihkah, ataupun dia sedang membenci seseorang pada saat itu. Kemudian fungsi komunikasi yang kedua yaitu fungsi instrumental. Fungsi instrumental di dalam komunikasi bertujuan atau berperan di dalam proses mempengaruhi seseorang, misalnya dengan bujuk rayu ataupun dengan cara kita menasehatinya. Kemudian fungsi komunikasi yang ketiga yaitu fungsi interaksional. Fungsi interaksional di dalam komunikasi ini sangat berperan penting karena fungsi ini bertujuan untuk
seseorang berhubungan dengan seseorang yang lainnya lagi, karena kita sebagai makhluk sosial membutuhkan bantuan orang lain. Kita dapat melakukannya dengan cara menyapa orang lain ataupun dengan basa-basi. Kemudian fungsi komunikasi yang keempat yaitu fungsi informatif. Fungsi informatif di dalam komunikasi berperan dalam proses penyampaian informasi yang ingin disampaikan. Misalnya, berita yang kita nonton sehari-hari di televisi sangat memberikan informasi-informasi yang penting. Kemudian fungsi komunikasi yang kelima yaitu fungsi heuristik. Fungsi heuristik di sini bertujuan dalam proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Misalnya proses pembelajaran yang sedang berlangsung di kelas. Misalnya ada seorang murid yang bertanya kepada Pak Guru, "Pak, mengapa sih ikan yang hidup di air laut itu dagingnya itu tidak asin, padahal kan hidup di air yang asin?" Contohnya seperti itu. Kemudian fungsi komunikasi yang keenam atau fungsi komunikasi yang terakhir yaitu fungsi imajinatif. Fungsi imajinatif digunakan untuk memenuhi rasa estetis ataupun bisa kita sebut dengan rasa keindahan. Contohnya seperti keindahan puisi dan juga drama. Di dalam komunikasi juga mempunyai proses-proses atau tahapan-tahapan dalam berkomunikasi. Tahapan yang pertama yaitu pembuatan kode, tahapan yang kedua yaitu pengiriman kode, dan tahapan yang ketiga atau tahapan yang terakhir adalah penerimaan kode. Di dalam komunikasi juga ada jenis-jenis komunikasi. Jenis-jenis komunikasi yaitu pertama yaitu jenis komunikasi berdasarkan situasinya. Jenis komunikasi yang kedua yaitu komunikasi berdasarkan simbolnya. Komunikasi berdasarkan simbolnya ini mengandung dua aspek utama, yaitu komunikasi verbal dan juga komunikasi nonverbal. Kemudian jenis komunikasi yang ketiga yaitu komunikasi berdasarkan media apa yang dipakai, misalnya handphone kah, atau televisi kah, atau bisa juga yang lainnya. Kemudian jenis komunikasi yang keempat yaitu komunikasi berdasarkan maknanya. Tentu saja kita dapat mengatakan komunikasi itu mempunyai makna, karena dengan komunikasi kita dapat mengetahui pesan-pesan atau hal-hal penting yang ingin disampaikan oleh orang lain kepada kita. Kemudian komunikasi lisan. Di dalam komunikasi lisan ada dua aspek utamanya yang sangat saling berhubungan erat sehingga tidak dapat dipisahkan sama sekali. Aspek apakah itu? Aspek yang dimaksud di sini yaitu menyimak dan juga mendengarkan. Menyimak merupakan suatu proses kegiatan dari bahasa yang dapat kita ubah menjadi suatu makna. Menyimak merupakan suatu proses utama berkomunikasi yang akan pertama kali dilalui atau dilewati oleh seorang anak. Di dalam komunikasi ada 3 proses atau 3 tahapan dalam menyimak yang sangat penting yang harus kita pahami. Tahapan yang pertama yaitu kita harus mendengarkan apa yang dibicarakan oleh pembicara dengan baik. Tahapan yang kedua yaitu kita dapat menyimpulkan hal-hal yang penting atau kita dapat meringkas hal-hal yang penting. Kemudian proses menyimak yang ketiga yaitu kita dapat menyimpulkan pesan-pesan atau makna-makna yang ingin disampaikan oleh orang lain kepada kita. Kemudian mendengarkan. Mendengarkan merupakan suatu proses yang akan didengar oleh telinga berdasarkan suara. Mendengarkan merupakan suatu proses tahapan awal dari proses menyimak. Mendengarkan untuk mendapatkan informasi-informasi yang lebih penting. Kemudian komunikasi tertulis. Di dalam komunikasi tertulis terdapat juga dua aspek utamanya yang sangat penting dan sangat sulit untuk dipisahkan, yaitu membaca dan juga menulis. Membaca merupakan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang atau orang lain untuk menemukan informasi dan juga ide-ide atau pesan-pesan yang sangat penting
yang ingin disampaikan oleh orang lain. Kemudian menulis. Menulis merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang lain yang bertujuan untuk menuliskan informasi atau pesan-pesan ataupun bahkan juga makna-makna yang ingin disampaikannya oleh orang lain. Baiklah, begitulah penjelasan tentang hakikat komunikasi lisan dan tertulis dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.